Are you all? Fine. Are you okay? Udah pada makan semuanya? Shalom GBC Jakarta, haleluya. Saya mau wish a happy Mother's Day untuk semuanya ibu-ibu di sini dan mothers to be. Untuk mama saya, terima kasih Ma untuk for being my mom. And I believe kita tahu waktu kita hari ini merayakan hari ibu ini, kita tahu Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan setiap ibu-ibu di tempat ini. Katakan amin. Amin. Tadi dikatakan bahwa firman Tuhan bahwa Tuhan akan meremajakan masa mudamu. Amin. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau orang bilang, ya awet muda doang, tapi khususnya, ini berlaku buat semua wanita, tapi khususnya untuk ibu-ibu. Saya tahu udah 9 bulan kita hamil. Yang punya anak 1, 2, 3, saya nggak tahu berapa, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 mungkin. Tapi betapa itu merupakan suatu perjuangan ya ibu-ibu ya, benar ya? Amin. Kita kadang-kadang tahu bahwa itu nggak gampang gitu ya. Kalau orang dunia bilang katanya itu, kalau udah punya anak itu udah turun mesin katanya. Tapi saya percaya di dalam Kristus Tuhan yang meremajakan. Dan waktu Tuhan berkarya di dalam setiap anak-anaknya, dia tidak tanggung-tanggung saudara. Dia berikan yang terbaik, bahkan dia sudah berikan anaknya sendiri. Dan dia tidak hanya memberikan anaknya, dia mau setiap daripada kita. Ibu-ibu di tempat ini mengalami yang namanya berkat kesehatan. Saya percaya waktu kita tadi penyembahan, waktu kita nanti mendengarkan firman Tuhan, ini bukan karya manusia saudara. Saya percaya kalian duduk di situ, mungkin mendengar sedikit, mungkin saya ngomong juga belum tentu ngerti. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus akan apapun yang kalian saat ini mengalami, mungkin sakit penyakit. Terutama sakit penyakit. Saya percaya Tuhan lebih daripada sanggup dan dia sangat willing. Dia mau. Orang pada bilang, iya Tuhan sanggup. Tapi apakah dia mau mengampuni, memberikan kesembuhan, menyembuhkan saya? Kadang-kadang begitu banyak orang takut untuk menerima kesembuhan. Karena kenapa? Apa benar Tuhan mau menyembuhkan saya? Mungkin kalau orang yang di situ yang pelayanannya dari pagi, siang, sore, mungkin Tuhan ingat. Tapi kalau saya udah lama gak ke gereja. Saya bahkan seringkali faithless, tidak beriman. Tapi Tuhan katakan, justru kalian yang merasakan saat ini mengalami yang I feel negative in my life. Ada kekurangan. Tuhan sangat tertarik dengan kekurangan kalian. Amin. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita yang kita mengalami. Ini kelemahan saya Tuhan. Ini penyakit saya Tuhan. This is my weakness, this is my disease. I have disease. Ada satu penyakit. Disease itu berasal dari kata this is. Di mana tidak ada is. Is itu artinya apa? Easy. Kemudahan. This is, kalian mengalami ketidakmudahan. Ada ketidakmudahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, kita belum tentu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita bisa lakukan. Iya kan? Tapi Tuhan katakan, I will heal all your disease. Kita buka Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ingat saudara, jangan lupakan kebaikannya. Apa saja kebaikannya? Yang pertama, dia mengampuni segala kesalahanmu. That's the first thing you need to know. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita saudara. Dan itu yang harus kita tertanam, firman yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Nomor 1 adalah my sins are forgiven. Your sins are forgiven. The church is forgiven. Jakarta is forgiven. Jakarta tidak lagi begging for forgiveness, tapi Jakarta sudah diampuni. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jakarta semua dosa-dosanya, tidak ada yang tertinggal. Sudah dibayar di kayu salib saudara. Sudah dibayar di kayu salib. Jangan kita takut untuk katakan bahwa saya sudah diampuni. I am a forgiven one.
I am forgiven one. Apapun yang kalian lakukan, I am forgiven. Pastor, seperti ini loh dosaku. I'm telling you, Tuhan kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kalian. Bisa mengalahkan saudara dan sudah mengalahkan. Katakan lagi, who heals all your disease. Pertama dia sudah mengampuni, yang kedua dia sudah apa? Menyembuhkan penyakit-penyakitmu. All means all. Semua penyakit artinya semua penyakit. Apapun yang kalian pikir, aduh ini penyakit terlalu besar buat saya. Kata dokter seperti ini, kata dokter ini tidak bisa lagi disembuhkan. Tidak bisa lagi diobati. Ini terlalu berat buat dokter. Buat teknologi kesehatan dan kedokteran zaman sekarang. Nggak ada lagi, kanker itu tidak bisa. Kalau kanker ini mungkin masih bisa, kanker seperti itu tidak bisa disembuhkan. Tapi saya mau katakan, God heals all your disease. Tuhan menyembuhkan semua penyakitmu. Dan penyakit itu bukan hanya yang kelihatan saudara. Kadang-kadang hati kita yang sakit. Hati kita, keadaan dalam kita yang selalu mengalami the brokenness, kehancuran. Who redeems? Yang ketiga, yang telah dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu. Redeem your life from destruction. Dari destruction, kata-kata dari saat artinya, saat itu artinya pit, corruption, ditch, grave, depression of mind. Seperti apa? Mengampuni, kalau bahasa Indonesia malah udah langsung dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalian mesti udah masuk lubang kubur. Saya juga sudah masuk lubang kubur. We're dead. Kita tuh udah gak punya harapan saudara. Mau kalian benahi dirimu pun sudah tidak punya harapan. You're bad, you're dead. Udah gak ada lagi. No, gak bisa dibenerin. You cannot build yourself anymore. Lu nggak bisa, kita ini tidak bisa membenahi, memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. You just cannot. Detik Adam itu jatuh ke dalam dosa, we are all dead. Tidak punya, sebenarnya kita itu udah mati. Tapi dia menebus kita dari mana? Liang kubur, lobang kubur. Kalau dia sudah menebus kita, kalau saat ini kalian punya sakit penyakit, apakah Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit itu? Karena dia sudah menebus kalian dari lubang kubur. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dari setiap kehancuran kita, dari dosa, dari kutuk. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Haleluya, dari depression of mind. Kalian yang depresi, aduh saya depresi. This is the place for you. This is the place for you. Good news, isn't it? Kabar baik saudara. Saya mudah sekali depresi. Saya bilang Jesus is my sanity. Jesus itu yang membuat saya waras. Jangan kalian pikir saya gak sakit jiwa. Kalian tuh sakit jiwa semuanya kita. Tanpa Yesus kita sakit jiwa saudara. Kita ini orang gila. You think you can do it but you cannot. Kita ini gila. Karena Tuhan Yesus yang hold together. Dia yang menyatukan segalanya. Marriage, pernikahan itu tidak bisa. Akan berantakan tanpa Yesus. Kalau kalian merasa badan kalian kok kayaknya ada yang sakit, ada yang ini. Kenapa? You know why? Put Jesus back into your life. The center of your life. Pusat daripada Yesus. Yesus itu taruh sebagai pusat lagi dalam kehidupan kalian. Dan itulah yang akan hold your body. Yang kalian pikir kita jalan aja ya saudara ya. Jalannya bisa jatuh saudara. Bisa keceklek, keseleo. Nggak harus melakukan olahraga pun bisa jatuh. Saya dulu pernah jatuh tanpa olahraga. Jadi saya tahu, I know. Kita itu nggak ada yang bisa semua bisa hold together our body, our health itu cuma Yesus saudara. Dia satu-satunya. Amin. Who crowns you? Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, dia memahkotai kita semua dengan kasih
dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Who satisfy your mouth with good things. Satisfy. Sampai kita puas, saudara. Kata Tuhan, kepuasanmu sampai di mana? I will satisfy you. Bahkan more than you can think of. Apapun yang kalian butuhkan, Tuhan berikan lebih dari itu. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah kita yang Dia itu yang berlimpah. Dia itu tidak yang sedikit-sedikit. Kalau kalian takut gitu di sini ada berapa orang gitu atau satu dunia ini ada berapa miliar orang, ya. Takut Tuhan Yesus itu kalau memberkati takut kurang gitu. No, Tuhan Yesus memberkati kita, Dia memberkati saya, Dia juga memberkati suami saya. Dia memberkati Lili, pasti Dia memberkati saya. Dia memberkati Mita, apalagi saya. Semuanya, maksudnya gini, Dia memberkati Mita, Tuhan gak tunggu dulu ya, udah habis suplainya buat Mita. No, He can supply, He can bless me. More than enough and you more than enough. That's our God. Karena suplainya tidak pernah habis, saudara. Jangan kalian pikir manusia terbatas. Saya punya resources terbatas. Kalian punya resources, berapa banyak kalian bisa menolong orang lain? It's so limited, terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Katakan, Tuhanku tidak terbatas. Dia bisa, nggak perlu diikuti lagi. Kepanjangan, udah cukup dari situ aja. Tapi Dia bisa memberkati kita lebih dari pikiran kita. Berapa banyak, saya yakin semua akan angkat tangan. Berapa banyak dari kalian yang mengalami yang Tuhan tolong kita lebih dari pikiran dan rencana kita. Wow, yes. Saya pikir begini, tapi Dia berikan yang lebih daripada itu, saudara. Dan dengan caranya yang ajaib. Dan dengan caranya yang restful. Dia tidak maksa. Dia tidak membuat kita tertarik-tarik. Aduh, maksa nih. Gue gak bisa, tapi enggak no. Dengan kita tanpa sadar ternyata Tuhan sudah bereskan. So that your youth is renewed like an eagle. Ini sering banget dipakai. Berarti sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kalian tahu, ini karena yang tadi. Ini adalah kesimpulan daripada because Jesus itu udah berikan benefitsnya. Dia sudah forgive your sin. Dia sudah heal your disease. Dengan cara seperti itu dia memperbarui kita punya masa muda. Caranya bagaimana? Karena dia sudah, waktu kalian terima, yes I'm forgiven. Kalian tahu itu adalah Tuhan cara memperbarui kita punya awet muda kita. Masa muda kita diperbarui. I am so blessed. You are blessed. Saya yakin kita umur, orang pada bilang life kalau udah umur 40 dan segala macam. Saya by the way umurnya 20, gak mau ngaku. Tapi haleluya itu kayaknya gak percaya banget yang di belakang gitu kayaknya sama saya. Orang bisa bilang ya luar biasa gini. Tapi saya mau katakan it's not achievement. Bukan sesuatu yang kita banggakan, kita sudah lakukan, kita sudah hasilkan. Saya mau katakan it's a favor of God. It's a favor of God. Jangan pernah lupa. Kita itu it's a favor of God. It's a product of favor. Amin. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia akan jadikan kita semua di sini, saya berdoa akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat sehat. Bukan hanya, nanti kita berdoa bukan hanya untuk kesembuhan. Yes, yang lagi sakit perlu kesembuhan, nomor 1. Tapi lebih dari itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengalami kesehatan. Kesehatan, health. Itu adalah hal yang sangat Tuhan rindukan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Anak saya kalau namanya kita punya anak ya. Kita punya anak ngelihat anak sakit itu nomor 1 sakit. Sedihnya luar biasa. Dia gak bisa tidur, dia batuk-batuk terus. Terus dia misalnya pilek cuma karena meler terus kita sedih. Batuk-batuk gitu kayak keganggu gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Kita sedih. Itu manusia, orang tua manusia, lahiriah yang biasa natural. Apalagi Tuhan kita, Dia lebih sayang lagi sama kita saudara. Dan saya gak ada yang namanya tuh kalau sakit itu, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Tuhan gak pernah membentuk dengan sakit penyakit saudara. Oke? Karena masih ada pemikiran, orang-orang pemikiran yang iya saya ini karena sakit, karena memang Tuhan
mengizinkan sakit penyakit, memang Tuhan mau memberikan sakit penyakit itu untuk menatar saya dan mendidik saya or whatever. Tapi saya mau katakan Tuhan kita bukan Tuhan yang gila saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar dia itu peaceful, penuh dengan damai. Dia bukan orang yang sekali-kali berubah, ntar gue benci sama anak gue, ntar gue sayang sama anak gue, ntar gue baik, kasih berkat, kadang-kadang ntar gue kasih sakit penyakit. No, dia bukan confused God, dia bukan Tuhan yang membingungkan saudara. Saya aja bingung kalau misalnya kadang-kadang disayang, kadang-kadang dikasih sakit penyakit, saya bingung. Kalian bingung gak sih? Saya sih bingung. Dan saya mau katakan kalau sakit penyakit itu bukan adalah bagian daripada orang percaya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Itu bukan bagian kita saudara. Kalian bisa expect, tadi dibilang jangan pernah lupa. Benefitsnya apa? He heals my disease. Dia sudah sembuhkan sakit penyakit saya. Apapun sakit penyakit kalian. Saya kemarin persiapan khotbah, ini banyak banget keluarnya. Saya gak tahu ntar yang keluarnya, tapi saya tahu gak bakal bisa selesai. Udah pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan a very abundant supplier. Kalian mau di sini yang pernah sharing firman di sini bukan karena kepandaian kita, tapi waktu kalian mau sharing detik kalian diberikan assignment, saya tahu Tuhan sudah siap untuk memberkati kalian dengan berlimpah. Karena firman itu pasti berbuah-buah, banyak berlimpah-limpah untuk memberkati karena dia sayang sama GBC. Dia sayang sama anak-anaknya di sini untuk memberkati firman yang memberikan kehidupan itu. Amin. Renew. Mau diterusin lagi ke renew-nya? Kayaknya gak keburu ntar. Saya udah gak bisa, waktunya ini banyak sekali. Sekarang kenapa kita dikatakan, nanti kita banyak bisa, ini kan bisa kapan-kapan lagi kita share banyak. Kalau firman Tuhan itu makanya gak pernah habis-habis. Mengenai Yesus itu, how can you say habis grace, then what's next? Grace is not even more, gak bakalan selesai sampai kalian nanti diangkat. Dijemput sama Yesus, gak bakalan selesai ngomongin Yesus, kalian tahu? Saya udah pusing kalau ngeliatin itu namanya artinya satu kata aja penuh rich. So rich, kaya banget artinya. Kalian pikir bahasa Indonesia cuma satu bahasa gitu? Hah? No, ada Hebrew ada apa artinya. Itu amazing banget. Nah, kenapa kita dikatakan, kita tahu ya kita itu dibilang the daughters of Sarah. Yang bagi yang wanita. Karena saya hari ini address wanita karena ya ini hari ibu. Dan karena, tapi sebenarnya ini bisa kalian tetap dapatkan yang para laki-laki jangan merasa tertinggal di sini. Oke? The daughters of Sarah, kenapa gak orang lain? Why? Karena dia adalah satu-satunya, kenapa? Kalau GBC pasti ngerti. Karena bukannya karena GBC I'm so boasting banget gitu. Bukan, karena kita sering ngomongin, kita ini adalah anak perempuan Sarah. Kenapa Sarah? Karena dia satu-satunya yang mengalami pembaruan itu secara tubuh literal, tubuh kalian itu diberikan kemudaan. Can you imagine? Misalnya kita ya, tadinya dari umur berapa, terus 3 tahun kemudian gak ada wrinkle. Bukannya orang pada penuaan gitu ya, kita gak ada wrinkle. Can you imagine that? Just that, wrinkle only aja buat saya, wow. Oh bisa Ci, itu pakai yang itu loh, pakai obat itu atau ditarik gitu. Ya itu terserah, but you know God, operasi daripada, saya gak against, oke, I'm sorry ya. Saya gak against dengan apapun teknologi di sana. Kalau ada yang di sini yang melakukan pun jangan merasa condemn. Oke, jangan merasa aduh Cilita bilang gak boleh loh. Kata Cilita gak boleh operasi loh. Apa sih? Poin saya, Tuhan itu bisa memberikan itu lebih. Dia itu bisa lebih karena kenapa? Tidak ada efek sampingan, Bo. Gak ada efek sampingan. Yang namanya obat ada efek sampingan gak? Ada. Saya kalau makan satu obat bisa ntar kena kemah. Obatnya misalnya buat apa? Bisa kena kemah kita. Betul? Ada efek sampingan. But Tuhan itu, tapi kalau Tuhan tidak ada efek sampingan. Saya tahu ada orang yang misalnya pergi untuk melakukan misalnya wajahnya gitu diapain gitu ya. Ke satu tempat, dia harus maintenance. Oke? Saya mau kasih tahu better news. Good news itu the best news.
That God, Tuhan itu bisa berikan. Dan itu literally. Kalian sekarang muka kalian karena gak percaya sih. Kalau misalnya kata Cilita atau kata firman Tuhan. Yang namanya Sarah itu mengalami kemudahan. Itu kan di Alkitab. Itu mah di Alkitab berapa tahun yang lalu. Dia kan umurnya aja berapa Cilita? Umurnya itu kalau Abraham 175. Ya. Sarah 127. Kita dengar orang 100 aja udah puyeng. Gila langsung diliput. Saya yakin kalau ada yang 100 lewat aja udah pasti diliput. Saya yakin. Karena udah sangat barang langka itu. Barang langka zaman sekarang. Hari gini barang langka banget 100. And can you imagine 100 tahun, 127. Dia punya anak umur 100. Dengan keadaan, kalian tahu gak sih? Saya waktu melahirkan anak ketiga aja capek loh saudara. Dia umur 100. Gue pengen teriak gitu deh. Wah 100 punya anak. Masa haidnya tuh udah menopause, udah mental pause, udah semua dah. Udah pos-posan dah dia. Udah to the pos. Seriously? Lah menopause berapa sih, umur berapa sih? 50-an maybe ya, right? Menopause. Ini 100. Ini gak masuk di akal. Oh terus kalau bilang gitu, itu kan Alkitab. Abraham kan sangat kudus hidupnya. Ya right. Emangnya kudus? Dia ngebohongin terus. Bayangin istrinya aja dia bilang adiknya. Untuk menyelamatkan dirinya. Biarin istri diambil sama tuh raja tuh. Mau biarin terserah yang penting gue selamat. That's Abraham. Itu Abraham. Saya gak nyalain. Sometimes pressure can change people. Yeah. It's okay. Bukan saya ini. Si Sarah ini yang dikerjain. Aku sih. Kalau saya mah habis sudah. Habis itu. Kita apa? Kita salibkan. Enggak. Suami saya mah baik, enggak kayak Abraham. Dia lebih baik lagi daripada Abraham. Anyway, move along. Enggak usah di situ. Kita ngomongin Abraham, bukannya kok Yudi. Pastor Yudi kasihan sekali, dia enggak, jangan jadikan korban di hari ini. Oke, dia itu ngebohong. Can you imagine orang kayak apa kualitasnya? But God, Tuhan itu jadi menganggap dia itu sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. By faith. By faith. Dengan iman. Karena kenapa? Karena kita itu hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Jadi tadi itu, dia itu literal loh. Umur 100, Abraham 100, Abrahamnya 100. Sarahnya 90, I believe. Waktu dia punya anak. Jadi waktu umur 90 aja udah punya anak. Wanted by king. Wanted by king. Kalau kalian dipikir wanted by satu selebriti di sini. Yang terkenal banget, siapa sih, saya gak pernah ngecek. Siapa sih selebriti yang terkenal? Atau wanted deh gitu. Kalian akan cetar-cetar lah. Dimauin sama misalnya yang keren banget siapa gitu. Ya Rangga, ampun deh. Pakai tisu dulu. Pakai tisu. By the way, last week kita nonton AADC yang kedua. For the first time. And I'm proud to be Indonesian. Saya bangga Indonesia sudah ada film yang maksudnya luar biasa, kualitasnya lebih baik lagi. Amin. Cuma dia ngeliatin saya ya sambil nonton dia gini-gini. Hampir udah terakhir. This is it. Itu dia punya respon lah ya. Karena, dan saya gak minta, dia yang mau. Saya bilang tumben amat gitu. Mau nonton Indonesia, terus udah gitu drama pula. Drama in my life setahun bisa in my life bukan setahun. Di dalam kehidupan saya bisa dihitung pakai jari lah nonton drama di gereja. Di bioskop. Di bioskop. Karena katanya dia, kata suami saya yang sangat bijaksana. Ya, dia bilang kalau nonton film itu, kalau misalnya itu yang worth it katanya. Yang worth it ditonton katanya gitu. Apa namanya? Box office punya harus dinonton. Kalau saya katakan AADC nonton yuk. Wah gitu dah. Kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu tuh. Yo pastor. Anyway tapi kita nonton anyway. Dia sampai gitu ya. Terus kan katanya ada yang bilang sekarang good twist. It's a very good twist katanya. Kita mikirin twistnya di mana. Sampai akhir udah habis kok gak twist ini.
Film ini gak ada twistnya, dari tadi kayak udah ketahuan semuanya kemana akhirnya. Anyway gak perlu AADC. Tadi kenapa sampai ke AADC? Cowok ganteng, you are wanted. Umur 90 loh. Kalau kita di sini punya istilah, waduh kalau ibu-ibu katanya muda, katanya Mahmud gitu ya. Wow, Mahmud, Itu umur 40 aja, kalau kalian benar-benar gimana, looks good aja kayak gimana gitu. Ini umur 90 loh, 90. You can go check, cari mau di internet kayak temuin orangnya kayak umur 90. I don't think it's the idol anymore. Maksudnya, oh ya I want to be like her. Nggak ada deh kayaknya. Saya mau kayak dia tuh, umur 90 tuh, kayak dia tuh. Jarang lah kalau sekarang. Tapi ini wanted by a king. Two kings actually. Saya waktu itu pernah cerita sama sharing aja sama hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan apa anak Tuhan? Hamba Tuhan. Itu yang keluar. Ya itu kan Sarah. So, I can tell you so many people, banyak orang belum tentu percaya kalau Sarah itu mengalami literal. Dia itu benar-benar secara supernaturally, ajaib mengalami kemudaan di masa tuanya. Ya kalau udah gak haid mana bisa sih punya anak lagi gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Berarti Tuhan itu benar-benar yang namanya memberikan kemudaan itu seluruhnya loh saudara. Wow saya bilang Tuhan saya mau Tuhan. Amin saya juga mau. Yang gak mau buat saya. Wow itu semuanya loh. Luar dalam semuanya. Dan dia sangat pasti menarik. Iya dong, gak mungkin dong. Iya dalamnya doang Tuhan beresin, luarnya berantakan semua. Gak mungkin. No. Tuhan itu gak pernah, dia tuh selalu komplit. Beres sampai selesai bahkan lebih. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi bisa gak kita minta hari ini? Nanti bukan minta, menerima. Karena Tuhan sudah siapkan. Kalau ini sudah terjadi waktu zaman Abraham. Abraham itu hidup di zaman, bukan di zaman hukum Taurat. Betul? Dia live by grace. And you too. Bahkan kita semua ini sudah mengalami yang namanya Yesus itu sudah datang. Jadi ini benar-benar, saya mau benar-benar bangunin kalian nih semuanya nih. Woi, bangun. This is it. Kita tuh mestinya mengalami seperti ini. Haleluya, amin. So 1 Peter 3 itu dia ngomongin mengenai kita ini keturunan Sarah. Dibilang sini bentar. Demikian juga ini saya cepat aja ya. Di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 nanti kamu baca. Ya, tapi saya mau katakan perhiasanmu janganlah lahiriah yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Kita menaruh pengharapannya itu kepada Allah. Mereka tunduk pada suaminya sama seperti Sarah kepada Abraham. Taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Kita anak-anak siapa? Sarah. Disebut di sini. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, di sini katakan bahwa Sarah itu, kita ini wanita zaman dulu itu, perempuan-perempuan kudus berdandan, ya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya. Bagaimana cara berdandan? Bagaimana cara kita itu berdandan? Inner beauty kita. Bagaimana kita berdandan ya? Yaitu dengan cara apa? Menaruh pengharapan kepada Allah. You put your eyes upon Jesus. Mereka tunduk pada suaminya, katakan amin. Yang wanita yang sudah married katakan amin. Amin. Karena kita tunduk sama suami bukan hanya di mulut saudara. Banyak orang bilang oke, tunduk di depannya sih kayak tunduk. Tapi abis itu di belakang ngomongin suaminya. Ngatain suaminya. Kalau saya mau ngatain aja di depan. Betul gak? Enggak sih, enggak. Saya sama dia, we are peace man. Hancur. Udah mulai hancur. Dan menamai dia tuannya. Kalau ini bagian ini perlu revelation, menamai dia Tuan. Hai Tuan.
Ya Tuhan, itu perlu revelation lebih dalam saudara. Ya, karena menurut saya itu nggak harus dikatakan, di dalam hati aja. Saya jarang lah, zaman hari gini hari masa manggil Tuhan gitu loh. Dan kamu adalah anak-anaknya, oke kembali, itu aja. Bahwa di 1 Petrus 3 itu dikatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Sarah. Tapi kenapa? Karena Sarah itu satu-satunya di dalam tokoh Alkitab, wanita yang mengalami literal renewal of youth. Nah, sekarang saya nggak bakal karena begini banyak, saya mencakupnya, saya hanya ini aja ya. Sekarang kita lihat di kejadian 17. Jangan kaget saudara-saudara yang baru di sini, jangan kaget ngeliat saya berkeringat luar biasa. Saya tetap restful, saya nggak biasa kena lampu. Jadi memang panas sekali gitu ya. Kalau bisa dikecilin setengah boleh, luar biasa, saya bisa napas. Kembali ke kejadian 17, kita kembali sekarang kita buka. Itu kan di 1 Petrus 3. Tapi kalau kita lihat itu dia ngomong the daughters of Sarah, kenapa sih? Di kejadian 17 ayat 15 langsung. Oke, here you go. Baru mulai nih khotbahnya. Oke, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Sorry bentar. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Dia di sini masih namanya Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Kalian harus lihat di sini, yang kalian harus lihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyebut sebelum dia melahirkan anak, Tuhan sudah memanggil Sarai itu Sarah. Now you stop calling Sarai. Kenapa? What is wrong with Sarai? Abis ini jangan semuanya cewek-cewek ganti nama. Oh kata si Lita ganti nama yuk. Dari Lita jadi Lita. Karena kan ada he-nya gitu. No, it's not the point. Gak usah ganti nama, ntar susah. KTP ribet lagi. Tapi di situ kenapa sih? Kita buka, kalau bisa ditunjukkan di sini. Mana sih? Banyak banget. Nah, Sarah ini. Banyak banget loh aku punya notes loh, luar biasa. Saya itu gak demen loh bikin notes loh. Itu gak tahu kenapa. Sarai. Sarai itu what is wrong with Sarai? Sarai artinya, itu yang pertama itu dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri bacanya, oke? Belum pernah ngajar saya, jangan diketawain. Jangan jadi orang tega, jangan sadis. Gracious man. Shin. Abis shin, res, and then yod. Kalau shin sama res itu ya, ini Sarah ini. Dari shin, res, and yod. Shin sama res itu bacanya sar. Sar. Gak usah ngajar juga. Sar, itu sama artinya kalian manggil kayak sir. Tuan yang tadi tuh, Lord, my Lord gitu. Oke. And then yod, itu artinya apa? Gambarnya itu tangan. Tangan itu artinya apa? Simbol dari full effort. Oh, I can do this man. Kita hancurkan. Kita perangi, nah itu tuh. Perangi, semua itu dari tangan. It's about full effort. Kekuatan sendiri. Jadi Sar, nah ini kan Sarai kan, nama Sarai kan. Jadi kalau setiap misalnya kamu Abraham, memanggil Abram waktu itu, memanggil Sarai, saya Sarai. Kamu memanggil saya Lord. Can you imagine? Suami memanggil istri, yes my Lord. Yes sir, my Lord. Makanya gak aneh kalau dia waktu disuruh kamu, I think you should go, kamu harus tidur dengan pembantuku. Yes sir. Nah, gak aneh kan? Karena kan dia kan dikasih Hagar tuh. Hagar dikasih, nih ini loh. Aku gak punya anak nih, mungkin Tuhan tuh mungkin maksudnya dengan yang lain kali. Nih kamu tidur dengan dia, yes sir. Nah itu. Karena dia udah tiap kali manggil yes sir. Dia melihat Sarah itu seperti orang yang dominatif, domineering. Takut dia. Kamu gak takut kan sama saya?
Yod itu tangan. Jadi ini adalah lambang dari full effort. Benar-benar ini namanya this is all because of me. Saya bisa lakukan ini. Ini Sarai. Makanya Tuhan katakan Tuhan baik. Dia mengganti nama Sarai menjadi apa? Diambil Sarah sekarang. Diambil Yodnya yang tangannya itu. Your full effort. Kamu punya kemampuan manusiawi kamu diambil. Dijadikan apa? Dikasihkan nama Tuhan apa? He. Diganti. Dari Shin, Resh, and He. Tuhan katakan, I'll give you my life. My He. I give to you. Sarah, kamu gak perlu berusaha lagi setengah mati dan ngotot. Gak perlu lagi harus maksa. I will give you and breathe you my He. Bukan ke masalah ganti namanya. Kalian gak perlu ganti nama, tapi kalian perlu menerima His He. Semua wanita di tempat ini, Tuhan katakan, I'll give you He. I'll give you He. My life, my breath, nafasku aku berikan kepadamu. Supaya kalian mengalami yang namanya, yang nanti akan kalian mengalami, mempunyai anak. Gak harus secara literal kita semua punya anak lagi. Karena saya sudah cukup 3. Tadi dia bilang akan keluar lahir lagi anak-anak. Saya dalam hati, tapi bukan dari saya Tuhan, amin. Itu hati-hati kalau pendeta ngomong gawat loh. Dahsyat ya. Dia ngomong hati-hati, saya amin cuma saya bilang aja pakai ada syarat ketentuan berlaku sama saya. Amin Tuhan, tapi bukan dari saya. Oke, Sarah, I'll give you He. Kalau kalian mengalami kemandulan, dalam arti apapun bisa mengalami kemandulan secara lahiriah, atau apapun yang kalian lakukan mengalami mungkin kayak dead end. Kok nggak mentok-mentok ya, nggak ada mengalami terobosan. Saya mau katakan, I'll give you He, kata Tuhan. Saya berikan kamu kasih karunia. Hey, my life, my breath. Dan kau akan mengalami kelahiran, melahirkan fruit. Buah-buah. Tapi kalau memang yang ada mau punya anak, mau punya keturunan, and I'll give you He. Tuhan akan berikan, and you will bear a son. And you will bear a son. Tapi Tuhan yang memanggil terlebih dahulu, dari Sarai menjadi Sarah. Abraham pun diganti saudara, dari Abram menjadi Abraham. Ya, karena Tuhan berikan He. Tuhan itu, Yud, He, Vav, He. Ada 2 He. He-nya satu diberikan kepada Abraham. He-nya satu lagi diberikan kepada Sarah. That's our God. Dan dia melahirkan anak siapa namanya? Isaac. Artinya apa? Laughter. Karena waktu sebelum dia mengandung pun semuanya udah laughter, udah ketawa semua. Artinya laughter itu apa? Ya ketawain lah, senda gurau lah. Joking nih Tuhan Yesus. Tuhan nih joking nih, masa sih gue umur 90 bisa hamil. Itu karena memang Sarah tuh ketawa. Bahkan Abraham pun ketawa sampai, kalau gak salah dia bilangnya kemarin ekspresinya saya baca. Sampai kayak ini, jadi bukan cuma Sarah doang. Abraham pun tertawa waktu mendengar janji Tuhan. Jadi, Isaac, laughter, ntar kita bahas lagi. Teruskan ke Kejadian 18. Oh tadi saya mau katakan tadi Sarah ya, sedikit intermezzo, bukan intermezzo, ini aja tambahan. Sarah itu kan tadi kan full effort, artinya domineering. Harus dominasi, kekuasaan ada di tangan saya gitu, di wanita. Ya, jadi kalau misalnya kita wanita yang punya istri, punya anak, punya suami, punya anak, ya kan? Kita kadang-kadang sering, saya terutama, saya ngaku deh. Ya kalian gak mau ngaku gak apa-apa, saya aja. Jadi korban bakaran hari ini. Saya sering kali kalau saya gak dapet, saya ngomong, padahal maksudnya baik. Tapi kita ngomong kan bilangin kan, ke suami saya baik, anak lah anak. Hari ini korban anak aja. Anak kita dibilangin A, dia gak mau denger. Besok kita bilangin lagi. Kita pikir dengan nagging, terus-terusan, yang penting ngomongin aja terus, repeat terus sampai budek.
ntar juga dia berubah. Kalian tahu gak bakal berubah? Karena nagging, maksa, nge-push, ngotot gitu ya. Itu gak bisa merubah orang loh. Ya kalau kalian belum dapat revelation ini saya kasih tahu, nggak bisa merubah orang. Banyak orang kalau komplain, aduh saya udah ngomongin, udah puluhan tahun, udah belasan tahun gak berubah-berubah. Ya udah stop. Woi stop. Karena insanity, kegilaan ya. Kamu tahu gak kegilaan itu apa definisinya? Pasti tahu semuanya. You keep doing the same thing. Tomorrow the same thing. Do the same thing. But you expect different result. Kita harapkan berubah. Tapi kita do the same thing. Kemarin gue bilang dia mesti begini. Ya sekarang gue ngomongin sama aja. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gue kayak Yesus. Sama terus. Kita ngomong kayak gitu terus. Kita dengan harapan dia berubah. Gak berubah kan? Itu gila. You stop it. You give it to the Lord. Katakan Tuhan kalau aku aja gak bisa rubah ya. Tuhan kalau kamu aja belum berubah dia nih saat ini apalagi gue. Mesti kayak gitu loh. So we live easy, stress free. Dia gak bisa berubah ya ntar Tuhan yang ngubahin tuh. Pernah gak Cilita ngalamin? Pernah. And none of your business, gak perlu tahu apa itu. Jangan datang mau tahu kan, saya tahu mau korek-korek. Apa sih dulu, kenapa? Kok Yudi Cilita, kenapa? Banyak yang saya berubah tanpa dia karena bukan karena dia ngomongin saya terus. No. Tapi Tuhan yang mengubah saya. Mau gak kayak gitu? Kalau perubahan itu transformasi yang luar biasa itu adalah Tuhan yang mengubahkan kita. Inside and out. Tuhan itu merubah dari dalam keluar saudara. Dia gak merubah cuma luarnya aja. That's why it's so beautiful. Teruskan. Sekarang ke Kejadian 18. Oke. Yang ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Nah, lalu Tuhan datang lagi kan. Di manakah istrimu, Sarah istrimu? Ini udah setelah dia ganti nama Sarah, istrimu. Jawabnya di sana, di dalam kemah dan firman-Nya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Dijelaskan sampai jelas. Jadi tertawalah Sarah, ini yang waktu Sarah tertawa dibilang mau punya anak. Tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa, kata Tuhan gitu kan. Sungguhkah aku akan tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Stop sampai di sini dulu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Where is your Sarah? Where is Sarah, your wife? Sorry. And he said, here in the tent. And he said, I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah, your wife, shall have a son. Itu yang pertama. Sarah was listening in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself. Dia ketawanya di dalam. Saying, after I've grown old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? And the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I surely bear a child since I'm old? Lalu Tuhan katakan gini, is anything too hard for the Lord? Apakah ada yang terlalu sulit untuk Tuhan? Lalu dibilang lagi, at the appointed time, I will return to you according to the time of life and Sarah shall have a son. Ini diulangi 2 kali saudara. Kalian perhatian gak? Baca gak tadi? Jangan karena saya yang baca, kalian gak perhatiin. Baca gak tadi? Dengar gak? Dia itu at a certain, I will return to you. Ini Tuhan yang bilang, I will return to you according to the time of life. Sekali. And Sarah, your wife shall have a son. 1. Yang kedua dia ngomong lagi sesudah dia bilang kenapa waktu Sarah udah ketawa dia bilang lagi. Why did Sarah laugh? Udah gitu dia bilang at the appointed time I will return to you. Saya dapatkan satu poin begini saudara. Tuhan seringkali kasih kita
firman Tuhan atau janji Tuhan. Kamu akan lepas dari utang ini. Kamu akan mendapatkan rumah. Kamu akan mendapatkan ini. Kamu akan dilepaskan dari keterikatan ini. Atau apa. Tuhan kasih janji. Tapi seringkali kita ketawa kayak Sarah, betul? Kita suka gak percaya. Tapi yang amazingnya, Tuhan ngomong lagi habis itu. That's our God, saudara. Tuhan itu bukan yang setelah kita gak percaya, terus dia, oh ya udah, lu gak percaya, iman lu belum cukup. Iman lu belum cukup. Lu puasa lu kurang. Lu kurang doanya, kurang nangis-nangis. Lu kurang lah. Kurang serius lah. Kelihatannya lu kayak masih ketok-tok gitu sih. Gak percaya, apalagi gak percaya. Harus ada iman. Pakai firmannya, harus ada iman. Sebesar biji sesawi. Harus ada iman. Imannya tuh pakai tangan kan? Iman. Perhatiin gak? Iman. Iman. Saudara, setahu saya iman itu akan secara natural keluar. Waktu kita melihat Tuhan kita yang begitu sayang. Waktu saya lihat suami saya yang begitu baik. I am so in love with him. Ya, saya gak takut tuh langsung. Gak takut sama dia. Langsung datengin dia, percaya sama dia, betul? Apa yang dia ngomong juga, iya deh gue percaya aja. Walaupun ntar kejadiannya misalnya 4 tahun kemudian. Atau 5 tahun kemudian. Tapi itu adalah supernatural kalau orang tuh in love, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia kasih janji, walaupun Sarah tidak percaya, dia ingetin lagi janjinya. Dan dia bilang lagi ya, kalian lihat di sini, and I will certainly return to you. Yang return siapa? Tuhan. Dia pasti kembali buat kita. Dia pasti make sure lu percaya. I will return to you. Dibilang lagi di sini. Udah mau habis bentar. I will return to you at the appointed time. I will return to you. Udah dibilang ya, daripada di waktu yang sudah dijanjikan, aku akan kembali kepadamu according to the time of life. Nih, dengerin jelas baik-baik ya. According, menurut waktu, time of life. Life di sini, saudara. Hold on. Life di sini dari kata-kata he. He-nya bukan he kasih karunia. Hi, sorry. Hi. H-A-Y. Hi. Ya, yang artinya ya, itu to have life. To remain, untuk tetap menjadi hidup. To sustain life. Untuk bertahan hidup. Jadi artinya ada juga artinya yang to be quicken, dipercepat, berenergi, energize, disegarkan, refresh. Itu artinya daripada high yang tadi. In the time of life. Di mana Tuhan akan kembali pada saat in the time of, according to the time of life. Di mana dia yang akan memberikan itu. Quicken. Pada saatnya engkau akan di-quicken. Ngerti gak saudara? Jadi dia akan kembali, I will return to you. Dia bilang, I will return to you. Please pelan-pelan, lihat dengerin. Sampai kalian dapat. You gotta have this. Pokoknya, saya akan kembali kepada engkau. Pertama dia yang kembali kepada kita. Memberikan at the appointed time, dia bilang, I will return to you. Ya, menurut life, time of life, ya, di mana waktunya itu akan dia berikan apa? Quicken, satu kecepatan, suatu energi, suatu kehidupan untuk kita bisa to restore, untuk bisa memulihkan. Jadi waktu saat itu dia akan memberikan satu yang namanya you can enjoy. Kalau bahasa Inggrisnya the time of life. The time of your life itu dimana kita tuh bisa enjoy. Bisa mengalami yang namanya life. Pernah gak sih kalau misalnya, oh this is life man, this is life. Pergi ke coffee shop, it's life. Betul gak? Minum kopi yang enak, wow that's life. Enak banget ini. Makanan kayak gini, oh I enjoy it so much. Itu life. Sampai kita tuh mengalami yang namanya I can enjoy this.
That's the called time of life. Bahasa Inggrisnya itu benar-benar jelas kalau satu phrase dibilang time of your life. This is the time of your life. Ada lagunya kan ya? The time of my life. Lagu jadul kan? Nggak kenal ya? Nggak tahu lagunya ya? Kasian deh loh. Masa nggak tahu lagu itu? That's true. It's the time of your life. Maksudnya apa sih Ci? Jadi maksudnya Tuhan akan kembali waktu kalian saat itu bisa yang namanya mengalami menurut time of your life. So you have to kita tuh harus bisa namanya enjoy. Sampai dia bilang, tadi si Sarah bilang, apa gue masih bisa bahasa Inggrisnya ya, Indonesianya birahika. Can I still have pleasure kalau bahasa Inggrisnya? Have pleasure. Padahal kan misalnya dia pasti bilang lu punya anak, kita bilang masa sih gue udah tua gini mana bisa gue punya anak. Nah ngomongnya gitu kan, bener gak? Kalau gue udah tua, lu akan punya anak. Masa sih kan aku udah tua, kan dia ketawa dulu tuh. Masa sih kan aku kan udah mana bisa punya anak, aku udah tua. Tapi dia gak ngomong tua, dia bilang can I still have pleasure? Can I still enjoy? Dia tuh gak mau cuma punya anak tok. Do you understand that? That's Sarah. Dia dapat wahyuan bahwa in everything you need to enjoy. Kita semua diberikan berkat sama Tuhan bukan cuma masalah berkat. Kalau cuma masalah berkat keuangan, masalah keturunan, masalah apalagi lah. Kita punya masalah penyakit apapun itu. Kalian mau dapetin kalau berkatnya doang gampang, kecil. Tuhan blink aja matanya kedip aja jadi semuanya kok. Gak perlu Tuhan Yesus turun mati di kayu salib, no gak perlu. Dia bisa kasih berkat. Tapi dia itu ya mau kita itu enjoy all the process. Supaya kalian tahu enjoy me kata Tuhan. You enjoy me. Kita di GBC waktu kita pelayanan. You enjoy me. Nikmati aku. Kalian lagi pelayanan di sini ngapain? Mau jadi usher kek? Mau cuma ngapain kek di sini? Salamin. Kalian usher. You enjoy him and you impact others. You enjoy. Wah, luar biasa hari ini. Kalian tahu kalian waktu salaman, kalian kasihkan God bless you, have a wonderful Sunday. Apapun enjoy, jangan kalian mau ngadain hangout di sini. You enjoy it. Jangan pergi ke gereja aja, gereja lagi. Kalian ketawain saya karena kalian pernah kayak gitu kan? Ngaku. Bener gak? Mau pergi ke gereja, gereja lagi, ampun deh. Gak bisa sekali gitu Sunday tanpa gereja gitu. Gak perlu ke gereja kalau kayak gitu. Gak perlu, don't go. Mau kasih duit, aduh mesti kasih ya. Hah, di situ ada kotak. Gak usah kasih, saudara-saudara gak usah kasih. Jesus don't need your money. No. Can you imagine gue ngomong sama suamiku gitu ya. Aku harus ketemu kamu lagi gitu. Terus aku ngomong gitu, Han mau pergi ya? Kiss dong kiss. Do I have to? Bisa gak? Harus nih gue nih kiss lo nih. Oh my God, gak perlu lah. Udah mau kiss yuk gue. No man, don't kiss me. Betul gak sih? Cewek-cewek pasti bilang yes. Ada nih suami bilang gini, Han sekali-kali dong beliin aku dong hadiah dong. Gak apa-apa pakai aja tuh kredit card, beli aja sendiri. Sama gak sama dia yang beliin? Beda lah. Tapi berapa banyak laki-laki gak usah. Suka begitu ya kita ya. We take other people tuh for granted beneran. Pakai duit itu sama aja kok, duit itu sama ya. Ya ngapain gitu ya, kalau gitu semuanya aja yang gue beliin mobil satu buat gue. Kalian katanya semuanya sama duit. Tapi anyway maksud saya tuh Tuhan itu gak pernah mau kita tuh terpaksa saudara. That's you have to get the point. Harus hari ini. Kalian di sini mau menunggu apa? Tuhan
Aku belum mengalami kesembuhan. But Lord, I enjoy you Lord. And I know, Tuhan, kau sudah berikan aku kesembuhan. It's there. You enjoy. Kalian harus pergi berobat. Jangan marah-marah terus. Pergilah ke dokter. Makanlah obat. It's okay, but you enjoy it. You gotta enjoy. Jangan, gitu. Jangan. Kalian nunggu apa? Sesuatu yang belum dapat. Pasangan hidup. Janganlah komplain. Jangan komplain kau belum dapat pasangan hidup. Aduh, gue belum dapat jodoh. Jangan, karena itu akan semakin jelek nanti muka kita. Tambah gak ada yang mau nanti saudara. Ada meme begini katanya. Aduh apa ya kata-katanya ya. Aduh sampai lupa loh. Tapi ada itu, katanya jomblo itu apa ya. Apa gitu. Tapi pokoknya yang terakhirnya gitu dong keren. Yang paling nyebelin tuh adalah jomblo yang selektif. Udah gak laku tapi selektif katanya gitu. Kurang lebih kayak gitu pasti kamu cari ada lah. Udah lu jomblo gak laku. Terus udah gitu lu ada lagi satu jomblo selektif. Tapi yang lebih lagi nyebelin adalah jomblo udah gak laku tapi selektif pula. Nah, tapi bukan itu gak ada di GBC, gak ada. Di sini semuanya sudah taken by the grace of God. Tuhan yang berikan. Amin. Jadi tadi saya katakan kita gak perlu merasa terseret-seret lagi, terpaksa lagi saudara. Kalian banyak-banyak dengar khotbah-khotbah yang membangkitkan. Yang memberikan kehidupan. Jangan yang taruh kalian tuh tambah bebannya tambah berat. Nanti tambah tua saudara. Harus banyak ketawa. Yes, because it's Isaac itu artinya laughter, ketawa itu. Dia itu, Isaac itu adalah buah daripada grace. Abraham and Sarah, lahirlah Isaac. Berapa banyak daripada kita yang sudah jarang sekali ketawa. Ini kesaksian sebenarnya. Benar-benar ini kesaksian. Waktu saya 2005, yang saya waktu itu belum mengalami pewahyuan mengenai kasih karunia. Itu saya benar-benar mengalami yang namanya berat sekali hidup. Bukan ada masalah. Kadang-kadang kita gak perlu masalah pun kita udah cari-cari masalah di pikiran kok. Banyak, pikir aja lu. Lu pikir sendiri banyak banget. Bejibun tuh yang namanya masalah. Gak ada masalah, padahal duit ada, apa ada semuanya. Tapi dipikirin, banyak masalah pasti. Ya kan? Sampai saya itu saya berasa. Sampai Tuhan pernah nanya satu saat. When was the last time you laugh? Saking saya tuh take it so serious. Kalau seriously coffee sih gak apa-apa lah ya. Ada di Cipete. Tapi kalau yang namanya, seriously life ya. Jangan take it so serious about life. Kita selalu ada target. Kita terbiasa kan target. Apa? Semua pakai tangan. Target. Harus bisa nih. Wah ini pergi ke gereja. Kamu harus hidup kudus. Tambah lagi tangan lagi. Hiduplah kudus. Kalau kurang harus begini harus begitu. Sepertinya standar kita gak nyampe-nyampe saudara. Sampai kita hidup menjadi orang sangat serius tidak pernah ketawa. Tapi Tuhan katakan apa? This is the happy hour. This is the happy hour with me. Enjoy me. Ya, nikmati saya pada saat happy hour. Happy hour kalian apa? Waktu saat datang ke sini happy hour. This is your happy hour. Kalian ready. Kalian bahkan saat ini pun saya percaya Tuhan sedang memberikan mujizat demi mujizat. Ya kalau yang sakit saat ini mengalami mungkin ada perasaan kayaknya, kok kayak lebih enteng nih. Kok kayak perasaannya agak enak nih. Jangan pernah bimbang lagi. That's actually the miracle of God. Jangan kita kasih kredit ke, mungkin tadi gue enakan karena makan obat. No, obat pun dari Tuhan. That's because of God. Kasih kredit ke Tuhan Yesus. Karena dialah segala-galanya. Siap untuk menerima lagi lebih banyak lagi? Kita saat ini mungkin ambil gak apa-apa berapa menit kita, it's okay I'm sorry kita sedikit lebih ini ya. Tapi saya percaya kita mau doakan bukan hanya ibu, tapi saya mau yes ibu tadi nanti bisa didoakan juga pasti. Tapi kalau yang sakit nanti you just gak perlu maju. Kalian just believing. Saya tutup sebentar. Ibrani 11 ayat 11. By faith Sarah herself, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Dia by faith, Sarah herself also receive strength, mendapatkan kekuatan. Strength di sini dinamis to conceive
untuk bisa hamil ya. Conceive seed, mendapat keturunan. And she bore a child when she was past the age. Because she judged him faithful who had promised. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena kenapa? Kalian nggak perlu iman, saudara. Bukan untuk imannya kamu fokus di iman. Seberapa besar kamu percaya Tuhan? No. You just judge him faithful. Katakan, Tuhan Engkau adalah Allah yang setia. Amin, yuk mari bangkit berdiri. Engkau adalah Allah yang setia. Kalian hanya bisa katakan Tuhan seperti Sarah katakan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. You are faithful who had promised. Engkau yang sudah memulai memberikan janji itu. Bahkan Engkau membawa kami waktu kami faithless, kami tidak beriman. Engkau tetap beriman. You are still remain faithful Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak bisa deny yourself. Kau tidak bisa Tuhan. Kau sudah memberikan janjimu dan Kau tetap berjalan bersama kami. Walau kami jatuh, sering tidak percaya, tapi Engkau tetap ingatkan kami. I have promised you, aku sudah berjanji untuk memberikan keturunan. Buat engkau, anak. Thank you Jesus, thank you Lord. Let's just worship God. Thank you Jesus. We love you Lord. Mari kita sembah Dia. Because He is too good. He is too great and beautiful. Thank you, Jesus. We are loved by you. Yes, we are loved by you. We are loved by you. We are loved by you forever. Yes, we are loved by you. Mari katakan kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. You love us, Jesus, so much. Forever. Selama-lamanya, yes Lord. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you. Forever. Thank you, We're Jesus. loved by you. We're loved by you. We're loved by you. Forever. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you. Forever. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you. Forever. Yes, Lord. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you forever. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you forever. How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? How great is your love? How great is your love? Thank you, Jesus. How great is your love for me? How great is your love? How great. How great is your How love? great is your love. How great is your love for me? One more time, how great is your love? How great is your love? How great is your love for me? Yeah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We are loved by you, We are Jesus. loved by Kami dikasihi oleh Engkau Allah selama-lamanya. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Kau tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kami. Bahkan di dalam ketidakmampuan kami. Di dalam kehancuran kami. Di dalam kelemahan kami Tuhan Kau di sana bersama kami Tuhan Yesus. Pertama saya ingin mendoakan teman-teman yang mungkin pernah, yang saat ini
mendengarkan kita dari live streaming atau mungkin di tempat ini. Kalau kalian belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, this is the time untuk bisa mengalami kasih itu. The true love, kasih yang sebenarnya. Dia ingin masuk ke dalam kehidupan kalian. Kalau kalian saat ini mau mengenal dia secara pribadi, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa dan saat ini aku ingin mengundang Engkau Tuhan sebagai juru selamat pribadi. To be my love, menjadi kasih dalam kehidupanku Tuhan. Yang bisa membawa satu kepenuhan, yang memberikan satu keselamatan, yang memberikan aku satu keutuhan, pemulihan Tuhan. Dan bahkan kesembuhan dari sakit penyakitku Tuhan Yesus. Tuhan saat ini tinggal di dalam hidupku. Dan aku menjadi milik-Mu. Dan selama-lamanya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih-Mu denganku Tuhan. Aku adalah milik-Mu. Dan aku adalah selama-lamanya menjadi kekasih-Mu Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mati buatku, menebus kehidupanku. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dan satu lagi saudara, kita akan berdoa untuk teman-teman kita saat ini kalau misalnya mengalami sakit penyakit. Saya dalam minggu terakhir aja begitu banyak report, bad news all the time. Yang ini sakit, yang itu sakit. Dari sakit yang kecil bahkan sampai sakit yang besar. Tapi saya mau katakan good news. Good news saudara. Ingat saudara. Judge him faithful. God, you are faithful. Engkau ya Bapa Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Janjimu setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia dan kita saat ini berdoa. Kalau ada yang sakit kalian bisa tumpangi tangan. Kalian gak perlu maju ke depan. God will touch you right now in Jesus name. Thank you Lord. Jangan takut, just release, just receive. Terima. Thank you Jesus. I wanna pray Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saat ini apapun penyakitmu saat ini, as the word goes forth, waktu firman dilepaskan, saat ini juga kesembuhan telah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu searching for, engkau tidak perlu mengusahakan kesembuhanmu sendiri. Di dalam Kristus, engkau adalah yang disebut the healed one, orang yang telah disembuhkan. In Christ you are healed. Kau mungkin masih mengalami gejala-gejala di dalam tubuhmu. Gejala-gejala itu adalah lying symptoms. Itu adalah gejala-gejala yang sebenarnya dusta daripada si iblis yang diberikan. Supaya engkau tetap merasakan dan tidak dapat lagi menerima bahwa Allah tetap setia dalam kehidupanmu. Dan manifestasi itu akan terjadi kemudian. But you know and you know and you know that you are healed. Thank you Lord Jesus. Saat ini saya merasakan bahwa Tuhan ingin merilis suatu kesembuhan untuk orang-orang yang terkena penyakit tulang. Especially bones. Tulang, mungkin tulang belakang. Mungkin ada yang terkena mungkin L4, L5. Mungkin ada yang kena spondylosis. Mungkin kau ada terkena mungkin tulangnya bengkok. Scoliosis. Apapun itu. All the bones saat ini Tuhan memberikan kesembuhan dan Dia ingin melepaskan kesembuhan untuk setiap tulang-tulang yang saat ini mengalami penyakit. Baik itu patah, retak, tidak ada lagi bantalannya saat ini. Receive the healing, terima kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. We release it, we release it, we release it. Release it right now. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Another one, satu lagi. Mungkin kau sering mengalami masalah dengan pencernaanmu.
your digestion. You have a digestive problem. Mungkin kau ada penyakit, mungkin kau ada udah lama, mungkin kau mengalami penyakit pencernaanmu yang kronik. I say to you that the Lord wants you not to worry, supaya engkau tidak mengalami kekhawatiran. Pada saat engkau khawatir, itu berpengaruh kepada apa yang kau makan, apa yang kau cerna. Mungkin kau mengalami eksesif, mungkin asam lambung yang berlebih. Mungkin kau sedang mengalami penyakit yang menaun, yang gak pernah sembuh-sembuh. Saat ini Tuhan sedang menyembuhkanmu. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkanmu pada saat ini. In the name of Jesus. 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 Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Amin. 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 Thank you God. Thank you Lord. Thank you Lord. Dan mungkin kalau engkau yang saat ini sedang mengalami mungkin sakit di dalam your head. Mungkin ada yang pernah kena migraine, oke? Penyakit kepala sebelah, mungkin syaraf lagi kena. Mungkin kau sedang mengalami hal seperti itu. Tuhan sedang menyembuhkanmu saat ini. You will no longer have migraine. That migraine stop today. Hari ini stop di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak mengalami lagi in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kau mungkin akan merasakan kepalamu mungkin agak ringan. Your head becomes really light. That's the power of God. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan saat ini yang terakhir sebelum kita menutup ibadah ini, I want to have a special prayer for moms, para mothers. Baik, if you're a grandmother, mungkin kau seorang ibu daripada ibu, dan mungkin kau adalah ibu yang mungkin you're not engkau istri, ibu, atau mungkin you're a single mother, mungkin you are a divorced mother. Ingat, Tuhan memperhatikan justru yang lemah, yang berkekurangan. He wants to give you strength. And for the single mother, you are never a second class citizen. Tidak pernah engkau menjadi orang yang second class. Engkau berharga di matanya. You're precious in His eyes. God loves you so much. Dia menyayangimu. Kedudukanmu sama, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Maybe kau pernah kehilangan anak, but you are still a mother. You're still a mother, a would-be mother. Right now, I release provision. Setiap kebutuhanmu akan dipenuhkan saat ini juga. Saat ini juga. Secara materi, secara jasmani, secara spiritually, the Lord of overflow will overflow in your life. Dia akan mengaruniakan special favor yang khusus, anugerah yang luar biasa untukmu para ibu. Saat ini, in the name of Jesus Christ, God crowns you, memahkotaimu, mengelilingimu dengan His loving kindness and tender mercies. Loving kindness has said, His grace, His favor surrounding you. Kemanapun kau berjalan, favor will be attracted to you. Favor akan tertarik kepadamu. And God gives you tender mercies. Tender mercies. Thank you Lord for all the moms in this place. In the name of Jesus. We love you moms. We love you moms. In the name of Jesus. Hallelujah. And last but not least, nanti setelah terakhir, pada saat engkau nanti keluar, jangan lupa that you pick up the gifts. Only for moms, okay? Not for dad. Dad nanti. Okay, alright. Mari kita semua stand dan kita akan receive the blessings to end the service. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kami dan Kau melindungi kami. Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu kepada kami. Wajah yang penuh kasih. Wajah yang tidak pernah marah kepada kami.
Dan Kau memberikan kepadamu kebaikan-Mu, kasih setiamu, your loving kindness, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Dan Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami. You look to our eyes, Engkau melihat pada mata kami dengan penuh kasih karena Engkau sungguh ingin melimpahkan kasih itu kepada kami semua. Dan pada saat ini kami menerima damai sejahtera, peace above all understanding. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat minggu ini katakan, amin, amin. Happy Mother's Day, have a blessed Sunday. You're dismissed. Thank you, Bu. Thank you so much. Josh. Daniel. Ini Manuel. Wah, nggak ada musiknya mas sekali. Bendahara ya, Van. Andreas.